Bismillahirrahmanirrahim. Atau Robert Mekel. Sampai terjadi kesenjangan sosial. Kelihatan nih yang anak zina sama anak hasil nikah. Kemudian dihilangkan tuh, binnya dihilangkan semua. Supaya sama rata. Dan kita pun terpengaruh. Alhamdulillah kalau nikah masih pakai bin ya Ustaz. Saya pernah ada teman tanya, Ustaz, anak mau ngasih nama anak anak Ustaz. Namanya panjang banget. Anak ngomong, sudahlah namanya Zakiyah binti Ahmad. Ah, itu kan kayak mau nikah aja Ustaz, kata dia. Kalau pakai binti itu kayak mau nikah. Bukan, binti itu namanya putriku. Anaknya bapaknya. Siapa yang hafal nama sampai kakeknya yang nomor 5? Anak kasih hadiah paling besar. Nah, fadhal, paling gede nih hadiahnya. Nomor 5. Nomor 4. Nah, fadhal. Sukardi Alatas bin Abdul Aziz bin Abdul Wahab bin Idrus. Tinggal satu lagi. Itu kan sama 3 bapaknya itu. Nggak hafal? Anak kasih yang kecil hadiahnya antum lah. Iya, yang nggak apa-apa. Fadhal Habib, fadhal. Antum kasih ke sana. Iya, barakallahu fikum. Tolonglah kita pelajari nasab kita ini. Karena ada hak orang tua kita, ada hak kerabat kita. Tatkala kita tahu sama nasab kita, ketemu sama fulan di pasar, ente siapa namanya? Fulan. Umpamanya namanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain. Oh, ente masih ada hubungan sama anak. Itu Zain kakek anak juga, gitu kan? Ketemu, oh masih kerabat. Itulah Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum mata silubi arhamakum. Gimana kita mau silaturahim orang kita nggak tahu sama nama kakek kita? Tahunya siapa nama kakeknya? Eyang Kakung. Eyang Kakung nama kakeknya. Punya nama kakek kita itu. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita akan mulai kajian kita tentang 24 jam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tua silahkan nyenden. Gitu. Jangan yang muda nyenden, kan nggak enak sama yang tua. Walaupun kita kajiannya panjang itu. Jadi fadhol yang muda-muda maju ke depan, yang tua kalau mau senden kan nggak apa-apa, Sob. Iyalah. Ini termasuk adab belajar juga. Para jamaah rahimakumullah, betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menatap wajah beliau yang menambah keimanan di hati. Duduk bersama beliau yang mutiara-mutiara sunnah selalu terlontarkan dari lisan beliau. Salat di belakang beliau tatkala beliau menjadi imam. Mengaminkan beliau tatkala beliau mengatakan waladhdallin, duduk mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah SAW. Indah sekali. Tapi itu suatu sejarah yang tidak bisa terulang kembali. Maka kita tidak perlu mengharapkan hal itu. Karena nggak mungkin. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dalam kondisi muslim. Bisa mengenal sunnah Rasul SAW. Karena kita tidak tahu, andai kata kita hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita beriman dengan beliau tidak? Enggak tahu. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Banyak. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah beliau, tapi ternyata dia fid darkil asfali minan nar. Dia berada di kelaknya api neraka. Sholat di belakang Nabi. Orang-orang munafikin. Kita nggak tahu. Maka yang ada disyukuri. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sehingga kita bisa merasakan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa merasakan indahnya nafas-nafas beliau, yaitu tentunya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Selama 24 jam, amalan Rasul SAW penuh dengan hikmah, penuh dengan ajaran-ajaran yang mengandung pelajaran buat umat bagi kehidupan mereka.
Beliau telah memberikan contoh sempurna buat umatnya. Kalau tadi ketika muqaddimah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada buat kalian di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Para jamaah sekarang kita ini krisis suri tauladan. Anak-anak kita mungkin yang udah ngaji berkurang. Tapi keluarga kita kadangkala yang menjadi idol mereka. Jadi idola mereka siapa? Pemain-pemain bola. Yang sholat dipakai namanya. Ronaldo siapa? Ronaldo. Allahu Akbar. Pakai itu namanya Ronaldo dibawa ke masjid. Saya kenapa berpikir ya Allah. Ini namanya orang kafir. Kenapa dia bawa ke masjid? Karena dia cinta sama Ronaldo. Kalau yang cinta sama Manchester, saya kalau salah ngomong tolong dibetulin karena saya nggak pernah nonton Manchester. Kadangkala di motornya dikasih tuh Manchester, bajunya Manchester, di bukunya, di iPad-nya kasih tuh Manchester. Kenapa? Karena dia cinta. Dan Rasul SAW mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Dan ternyata orang-orang non muslim itu pintar menggiring kita. Tahun 2000 kira-kira 1421 Hijriah, saya bertemu dengan teman-teman dari Bosnia. Dia bawa majalah dari Bosnia. Syafiq kata dia, itu tahu. Nih, majalah bagus nih majalah ini sebenarnya. Tapi ada satu yang berbahaya di majalah ini. Anda ngomong yang mana? Dia buka di dekat halaman terakhir itu. Di situ ada cerita tentang artis-artis, tentang bintang film. Nih, ini dibikin supaya anak-anak kita itu niru mereka. Diceritakan fulan ini bagaimana, fulan ini seperti ini, dan berapa banyak orang-orang di antara kita yang suka sama itu idola-idola mereka. Dibikin umpamanya acara idola ini, macem-macem idola, karena umat ini butuh idola. Manusia itu dilahirkan suka niru. Siapa aja, bapaknya sholat, anaknya tahu-tahu berdiri ikut sholat, Allahu Akbar. Bapaknya sujud ikut nungging dia. Karena manusia diciptakan itu suka meniru, maka dibuatlah idola-idola, panutan-panutan agar orang itu meniru mereka. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya sampai sekarang masih bingung. Soalnya waktunya tetap sampai jam 8.30 Ustaz. Kita 24 jam Ustaz. Bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lebih sedikit tahanlah jemaah. Kayaknya sudah pada makan-makan ya Ustaz. Ini ada suara. Tapi alhamdulillah jemaah. Sebelum kita lanjutkan 24 jam bersama sunnah Rasul SAW. Sunnah tadi sama Bapak Kapolsek sudah disinggung sedikit. Sunnah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jelas. Sunnah itu pasti baik. Kalau tidak baik bukan sunnah namanya. Definisi sunnah, insya Allah semuanya tahu lah. Sunnah itu adalah perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan beliau, perilaku beliau, sifat-sifat beliau, baik itu sifat akhlak beliau atau sifat jasmani beliau, kemudian persetujuan beliau itu termasuk sunnah Rasul SAW. Tapi ada sunnah di dalam bab fikih. Ada sunnah di dalam bab fikih. Siapa yang tahu artinya? Antum? Udah jawab tadi belum? Belum? Oke, silahkan. Sesuatu bila dilakukan dapat pahala.
Iya. Oke. Nggak apa-apa lah, anak kasih hadiah antum. Antum belajar sunnah lagi nanti kan, tapi kan. Nah, fadhal. Ya, untuk kasihkan ke sana. Sunnah itu yang ma'ruf nih. Afwan ya, anak harus masukin ini, lupa tadi sama panitia suruh masukin. Sunnah itu yang katanya kalau diamalkan mayusabu fa'iluhu, yang dapat pahala kalau diamalkan, wala yu'aqabu tarikuhu, gitu maksudnya. Nggak dapat sanksi yang meninggalkannya. Itu yang ma'ruf. Tapi menurut sebagian ulama definisi itu kurang tepat. Karena sunnah itu pada hakikatnya yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Rugi kita. Ana kasih contoh lah, kalau kita ini bahasanya pedagang. Pedagang itu umpamanya kalau buka toko di depan rumahnya buka toko, dapat untung 1 juta. Buka di depannya Masjid Jami Bantul ini, dapat untung 27 juta. Di depannya, jarak rumahnya itu cuma 100 meter kira-kira. Di depan rumahnya dapat 1 juta. Di depan masjid dapat 27 juta. Kira-kira dia milih yang mana? Insya Allah merangkang ke masjid. Merangkang. Kenapa? 27 juta ente kita nih. Fulus ini. Bukan kereweng ini. Duit ini kata dia. Cuma orang kan mikirnya enggak. Ya kan cuma sunnah. Kalau dikasih amalan sunnah itu jawabnya kan cuma sunnah. Padahal dia itu kalau dagang hitung-hitungannya Masya Allah detail banget dia. Tapi kenapa dengan pahala? Itulah jamaah. Pahala sunnah ini bukan duit. Umpamanya baca Al-Quran, sunnah apa wajib? Kalau di sholat wajib lah. Kita di luar lah baca Quran, sunnah. 1 kali 1 ayat, 1 huruf 10 kebaikan gitu kan. 2 huruf 20, 3 huruf 30 kali. Tapi subhanallah banyak orang yang nggak ngaji. Karena pahalanya bukan duit. Coba antum alif lam mim keluar duit. Masya Allah. Zalikal kitabulah, itu kenceng tuh ngajinya tuh. Karena pahalanya duit. Cuma pahala sunnah ini bukan fulus hitungannya. Maka kebanyakan orang meremehkan. Ketika yang makruh umpamanya, jangan ngamalin itulah. Ya kan cuma makruh kata dia. Kalau yang sunnah cuma sunnah, yang makruh cuma makruh. Kapan kita mau dapat pahala gitu terus? Apabila kita seperti itu prinsipnya. Maka kita akan berbicara sekarang masalah sunnah ini. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu akan dapat banyak kebajikan. Yang pertama, menyampai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum kalau dicintai oleh presiden, kira-kira seneng nggak? Masya Allah. Ketemu sama polisi di stop melanggar. Tenang Pak, saya kenalnya presiden. Saya telepon ke presiden. Nggak berani yang nangkap tuh. Karena kita kalau punya kenal orang gede itu merasa seneng. Bagaimana kalau yang kenal sama kita itu Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menciptakan segala yang berada di muka bumi ini. Allah yang menciptakan gunung-gunung, bintang-bintang. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Kita ada masalah, ya Allah selesai urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku mengumumkan perang sama dia. Allah mengumumkan perang kepada orang yang menyakiti kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Tuh, kalau ingin dicintai Allah, amalkan yang wajib-wajib. Jangan sholat tahajud, Masya Allah, 11 rakaat. Sholat tahajud 11 rakaat,
dari jam 1 malam